Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, menarik banget dari budaya Jawa. Sebuah ajian legendaris yang ternyata kalau kita gali lebih dalam, punya makna yang relevan banget buat zaman sekarang. Jadi siap-siap ya, kita akan mengungkap filosofi di balik sebuah senyuman. Pertanyaannya kedengeran puitis banget ya. Bisakah sebuah senyuman menaklukkan hati? Tapi percaya deh, ini adalah inti dari sebuah ilmu kuno yang kita kenal sebagai ajian semar mesem. Nah, pertanyaannya, ini beneran ada kekuatannya atau cuma sekedar mitos? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita jauh ngebahas kekuatannya, kita mesti kenalan dulu nih sama sumbernya. Sosok yang jadi inspirasi ajian ini tuh unik banget dan sangat dihormati dalam dunia pewayangan Jawa. Jadi gini, kalau kita dengar ajian semar mesem, yang kepikiran pasti ilmu pelet atau pengasihan yang katanya ampuh banget. Tapi nama ini sendiri diambil dari tokoh pewayangan yang kekuatannya itu jauh lebih besar dari sekedar sihir pemikat. Nah, ini dia nih yang paling menarik. Coba deh lihat paradoksnya. Ki Semar itu digambarkan nggak tampan, badannya gempal. Ya, simbol rakyat biasalah. Tapi di balik penampilannya yang sederhana itu, auranya luar biasa. Karismanya dapat banget. Dari mana? Dari kebijaksanaannya, dan yang paling penting, dari senyumnya yang tulus. Jadi, kekuatannya itu bukan dari fisik, tapi dari dalam dirinya. Terus gimana sih caranya orang zaman dulu buat dapetin kekuatan kayak gini? Nah, ternyata ada sisi-sisi mistisnya juga, lengkap dengan mantra dan ritualnya. Nah, ini nih salah satu cuplikan mantranya. Mantra ini diwariskan turun-temurun, biasanya lewat lisan, dan dipercaya sebagai kunci buat ngebuka aura pemikat dari Semar Mesem itu sendiri. Ya, tapi mantranya aja nggak cukup. Biasanya, buat mengaktifkan ajian ini, ada yang namanya laku tirakat. Semacam disiplin diri yang berat. Contohnya puasa mutih, cuma makan nasi putih sama air putih aja. Terus kadang juga pakai media, kayak keris kecil khusus, yang dipercaya bisa jadi wadah energinya. Oke, itu tadi kan sisi mistisnya ya, lengkap dengan mantra dan ritual. Sekarang, gimana kalau kita geser sedikit sudut pandangnya? Kita coba lihat apa sih sebenarnya yang ada di balik kekuatan magis ini kalau kita teropong pakai kacamata modern. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Apa Semar Mesem ini murni soal hal-hal goib aja? Atau jangan-jangan di baliknya itu ada sebuah filosofi hidup yang dalam banget, yang sebenarnya bisa kita semua pelajarin dan pakai. Dan ternyata, ya, inilah sihir yang sebenarnya. Kalau kita tafsirkan secara modern, semar mesem ini bukan lagi soal mantra gaib, tapi lebih ke sebuah filosofi tentang attitude, tentang sikap kita. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, pelajaran apa aja sih yang bisa kita comot dari kearifan kuno ini buat kehidupan kita sekarang? Sebenarnya intinya itu ada di 3 pilar ini. Pertama, kekuatan senyum yang tulus. Ini bukan senyum basa-basi ya, tapi senyum yang beneran dari hati, yang bisa bikin orang lain langsung nyaman. Kedua, daya tarik dari kebaikan batin atau inner beauty. Kebaikan, empati, itu tuh memancarkan aura positif yang bikin orang tertarik sama kita secara alami. Dan ketiga, karisma dari ketenangan. Orang yang tenang, gak gampang panik, itu justru kelihatan kuat dan dihormati. Jadi, kesimpulannya apa? Pesan utamanya adalah, daya tarik yang paling kuat itu datangnya bukan dari paksaan magis, tapi dari dalam diri kita sendiri, dari kemurahan hati kita, dari keramahan kita. Itulah warisan sejati dari filosofi Semar Mesem. Jadi coba deh kita renungin bareng, kalau ajian Semar Mesem itu pada dasarnya adalah tentang tersenyum tulus dan berbuat baik ke sesama, artinya kita semua punya kekuatan itu kan? Pertanyaannya tinggal satu, sudahkah kita pakai ajian itu hari ini? Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini, sampai ketemu lagi.